Lalu kita akan pantau pergerakan wisatawan di jelang Natal dan Tahun Baru. Sudah ada 3 jurnalis Kompas TV, rekan Dian Silitonga di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan juga rekan Fedriska Ananda di Gerbang Tol Cikatama, dan juga ada rekan Edwin Zan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Dian Silitonga. Dian, untuk saat ini kita lihat kepadatan tampak terjadi di Simpang Gadok. Lalu seperti apa rekayasa lalu lintas yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, Juno, betul sekali bahwa saat ini sudah terjadi kepadatan kendaraan di kawasan Simpang Gadok, utamanya ke arah Puncak, karena kalau arah Puncak ke Jakarta ini cenderung lancar dan juga normal. Nah, tapi meskipun sudah terjadi kepadatan kendaraan ke arah Puncak, sampai dengan saat ini kami belum melihat petugas memberlakukan rekayasa lalu lintas. Salah satunya adalah yang biasa dilakukan sistem satu arah begitu ya, atau buka tutup jalan, itu belum diberlakukan sampai dengan saat ini. Tadi saya sempat ngobrol dengan KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian, yang mengatakan bahwa memang sistem one way ini belum bisa dilaksanakan atau diterapkan karena juga memperhatikan kebutuhan warga lokal yang sedang beraktivitas. Jadi tidak hanya mengutamakan aktivitas liburan saja atau aktivitas kendaraan yang hendak berlibur, tetapi juga memperhitungkan kendaraan yang beraktivitas normal begitu, mengingat hari ini belum masuk masa libur nasional, artinya masih ada yang beraktivitas seperti biasanya begitu, utamanya adalah warga lokal. Nah, tapi tentu saja biasanya sistem satu arah ini akan diberlakukan situasional, tergantung bagaimana petugas menilai apakah kepadatan kendaraan ini masih bisa di level ditoleransi atau tidak. Nah, kemudian juga biasanya di kawasan Puncak Bogor ini rekayasa lalu lintas yang dilakukan adalah penerapan atau pelaksanaan ganjil genap. Tapi aturan itu pun hari ini tidak diterapkan karena memang sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan, pelaksanaan ganjil genap pada libur Nataru ini akan dilaksanakan pada H-1 libur nasional dan kemudian juga pada saat cuti bersama, artinya baru akan diterapkan pada besok tanggal 24 Desember, kemudian 25 dan juga 26 Desember. Kalau sesuai aturan, pemberlakuan ganjil genap ini akan diterapkan besok mulai pukul 2 siang hingga 9 malam, kemudian nanti tanggal 25 dan tanggal 26-nya akan diberlakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Tapi sekali lagi pelaksanaan ganjil genap itu juga nanti akan dilaksanakan secara situasional, jadi belum tentu akan dilakukan sepanjang pukul 2 siang dan juga 9 malam. Karena akan memperhatikan juga jangan sampai pelaksanaan ganjil genap justru nanti akan menimbulkan antrian panjang kendaraan sampai pintu tol. Nah, kemudian yang juga disiapkan adalah aturan kontraflow atau penerapan kontraflow yang sebenarnya kalau sesuai dengan ketentuan ini seharusnya sudah dilaksanakan pada tanggal 21-22 Desember. Hari ini tidak dilaksanakan, kemudian dilanjut 24 Desember, kemudian 26 hingga 29 Desember, dan juga 1 Januari. Nah, kalau untuk ke arah Jakarta, kontraflow dari kilometer 21 hingga kilometer 8 ini akan diterapkan pada pukul 3 sore hingga 11 malam di tanggal-tanggal yang saya sebutkan. Kemudian kalau arah Ciawi dari kilometer 44 sampai kilometer 46 ini akan dilaksanakan pada pukul 6 pagi hingga pukul 1 siang. Tapi sekali lagi ini juga penerapannya dengan catatan, Juno, karena kontraflow kan untuk kepentingan kendaraan yang hendak menuju ke arah selain arah Puncak begitu ya. Jadi kalau nanti dirasa jalur Puncak ini kemudian menimbulkan kemacetan atau mengganggu kendaraan yang hendak menuju ke jalur lain, maka nanti akan diterapkan kontraflow. Kalau tidak sampai mengganggu, maka kontraflow juga tidak akan diterapkan. Jadi sesungguhnya rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak ini juga akan atau pelaksanaannya dilakukan secara situasional. Nah, kalau saya perhatikan juga hari ini kendaraan yang melintas ke arah Puncak ini didominasi oleh kendaraan plat B ya, artinya juga dari Jakarta. Nah, sekedar imbauan untuk warga yang memang ingin menghabiskan libur panjang Nataru di kawasan Puncak harus memperhatikan plat kendaraan yang disesuaikan dengan tanggal penerapan ganjil genap tadi 24, 25, 26, karena kalau tidak sesuai akan diputar balik. Kemudian juga harus memperhatikan kondisi kendaraan karena menghadapi musim hujan, dan juga sekali lagi diimbau untuk mewaspadai hadirnya joki penunjuk jalur alternatif. Jadi daripada rugi begitu ya ditembak harga tinggi, lebih baik bisa mempersiapkan jalur yang nanti akan dilewati sebelum menuju ke lokasi liburan di kawasan Puncak. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dari kepadatan di Simpang Gadok, kita akan beralih ke Tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan Fedriska Ananda. Fedriska, hingga saat ini bagaimana data pergerakan terutama memasuki Tol Cikampek Utama, terutama jelang Natal dan Tahun Baru?
Dalam 2 hari kemarin dari Jasa Marga mencatat ini ada kenaikan jumlah kendaraan sekitar 37%, Juno. Namun kalau misalkan untuk hari ini, data hari ini kami belum terima. Namun per jam 9 tadi ini jumlah kendaraan yang masuk ke tol Cikatama menggunakan pintu tol Cikatama 1 dari arah Jakarta dan juga sekitarnya ini mencapai 8.000. Di mana ini dengan tujuan favorit ini adalah menuju ke tol Palimanan. Karena kalau misalkan kita dapatkan informasi juga, Juno dan juga saudara, di mana informasinya puncak mudik ataupun puncak libur menjelang Natal dan juga Tahun Baru ini akan terjadi pada besok tanggal 24 Desember 2024. Sehingga hari ini tidak diberlakukan kontraflow, kemarin pun demikian. Jadi 2 hari lalu ini pada tanggal 21 ini diberlakukan kontraflow, namun nanti akan diberlakukan kembali pada tanggal 24 ketika nanti menjelang puncak libur Natal dan juga Tahun Baru. Kita masih menanti juga seperti apa update-nya. Kami akan terus informasikan kepada Anda, Juno dan juga saudara, terkait dengan data ataupun update informasi mengenai jumlah ataupun arus kendaraan yang meninggalkan Jakarta sekitarnya menuju ke Timur Jawa. Yang perlu dicatat juga, Juno dan juga saudara, oleh para calon pelintas ataupun pengguna jalan tol Trans Jawa begitu ya, yang mana ini untuk kendaraan angkutan besar ini dilarang untuk melintasi tol Cikatama ataupun tol Trans Jawa. Ini dialihkan ataupun disarankan untuk memilih jalur alternatif, di mana kalau misalkan pada 2 malam kemarin, Juno dan juga saudara, ini jalur alternatif Karawang ini cukup padat dengan kendaraan-kendaraan angkutan besar begitu ya, karena kalau misalkan untuk di tol Cikatama sendiri yang boleh melintas ini hanyalah kendaraan pribadi dan juga kendaraan angkutan bahan pokok dan juga bahan bakar. Juno. Ya, untuk saat ini ada prediksi besok dan juga tanggal 25 merupakan puncak arus dari Natal dan Tahun Baru. Lalu seperti apa rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan? Ya, Juno, tadi seperti yang sudah saya singgung tadi sedikit terkait dengan rekayasa kontraflow yang akan dilakukan dari tol ataupun kilometer 49 hingga kilometer 70 menjelang masuk ke tol Cikatama. Selain juga kontraflow, Jasa Marga juga sudah menyiapkan skema antisipasi untuk mengantisipasi apabila terjadi antrian kendaraan yang panjang ketika masuk di pintu-pintu tol. Di mana kalau misalkan untuk tol Cikatama sendiri ini menyediakan ataupun menyediakan begitu ya, maksimal dari pintu gardu tol ini dilaksanakan ataupun dipergunakan seluruhnya, sehingga ini dapat banyak opsi bagi para pengguna jalan untuk memilih tap out dari tol Cikatama. Sehingga dihimbau juga bagi para pengguna jalan ini untuk memastikan kartu saldo elektronik Anda ini cukup agar memudahkan Anda ketika melakukan tap in dan juga tap out di pintu tol, sehingga tidak akan ada antrian panjang kendaraan, juga dapat mempermudah perjalanan Anda. Juno. Terima kasih rekan Fedriska Ananda dari Tol Cikampek Utama Purwakarta, Jawa Barat. Ada rekan juga Edwin Zan yang saat ini memantau pergerakan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Edwin, untuk saat ini yang Angkasa Pura menyatakan bahwa 2 hari kemarin merupakan puncak dari pergerakan arus Natal dan Tahun Baru. Lalu seperti apa pantauan hari ini? Apakah terjadi juga kepadatan? Juno dan saudara, dapat dipastikan memang kalau untuk kondisi dari Bandara Soekarno-Hatta, tempat saya berdiri sekarang, apalagi Terminal 3 dan juga sekitar daerah lapor masuk menuju ke dalam gerbang keberangkatan domestik, dilihat kondisinya seperti yang tampak di belakang adalah ramai namun tetap kondusif. Nah, hal ini sebenarnya sudah diprediksi dan juga telah diantisipasi oleh PT Angkasa Pura Indonesia, khususnya cabang Bandara Soekarno-Hatta ini memang sudah menyiapkan banyak upaya. Nanti akan kita bahas, namun yang pertama-tama kalau dilihat dari segi angka dan juga dari laporan yang dicatat oleh PT Angkasa Pura, dikumpulkan dari maskapai-maskapai, hari ini akan ada totalnya 1.071 penerbangan dengan total penumpang ada 159.775 penumpang. Nah, kalau kita lihat dari angka ini, sebenarnya angka ini lebih landai ketimbang Sabtu dan Minggu kemarin yang memang diprediksi sebagai puncak arus mudik Nataru 2024, yakni di 20 hingga 22 dari Desember 2024. Nah, tadi upaya apa saja yang sudah disiapkan jika nantinya dari angka 159.000 ini melonjak gitu. Karena memang melihat dari evaluasi kemarin, prediksi sendiri menyatakan 170.000 hingga 178.000 penumpang. Namun ternyata realisasinya pukul 00 dikumpulkan tadi malam adalah 190.000.
Nah, bagaimana mereka mengantisipasi pada hari ini? Nah, tadi sempat berbincang juga dengan asisten deputi Communication and Legal dari Bandara Soekarno-Hatta, menyatakan bahwa terdapat beberapa passengers lounge atau tempat menunggu bagi para penumpang untuk mendapatkan informasi sambil menunggu di sana. Lalu yang kedua, terdapat sistem penguraian untuk keramaian di beberapa titik yang rawan padat seperti itu. Nah, dan di sini juga dari PT Angkasa Pura mengimbau para penumpang calon penumpang yang hendaknya datang ke Terminal 321 seperti itu, semua terminal dari Bandara Soekarno-Hatta, untuk memastikan pertama-tama melihat kembali jadwal dan juga tanggal supaya tidak sampai salah, karena memang jika salah harus menunggu dan itu akan membuat kondisi bandara semakin ramai. Dan yang kedua adalah untuk memastikan kesehatan dimanapun Anda berada. Nah, salah satunya adalah dengan adanya posko terpadu. Jika memang dirasakan nantinya saudara sekalian yang ada di rumah hendak melaksanakan mudik Nataru, dapat memastikan kesehatan, tapi jika tidak fit bisa menggunakan posko terpadu yang ada di Terminal 1B. Nah, posko terpadu sendiri mengumpulkan baik dari gabungan TNI Polri maupun dari staf PT Angkasa Pura, kurang lebih ada 6.025 orang. Juno. Baik, PT Angkasa Pura memprediksi ada 170.000 pergerakan terutama dari Bandara Soekarno-Hatta dalam arus libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Edwin Zan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, dan sebelumnya ada rekan Fedriska Ananda dari Tol Cikampek Utama dan Dian Silitonga dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat.